Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatul kitab masyaikina sadina khususan lama syaikh Londania. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal has ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ata ila al-huda wa dilalata ila al-khair ibtigha'a mardati wa qurbi wa thawabi. Subhanaka ma'aluf wal afiyat wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidu muta'alliqatum bil Fatihah. Ini untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini saya sisipkan dari Takrirat Sadidat, menyambung dari pembahasan yang kemarin tentang makmum masbuk ya. Kemarin kita sempat pending ya bahasan imam masbuk. Nah, ini saya ambilkan dari Takrirat Sadidat ya. Halaman 218 ini 218 mulai dari 217 yang memiliki kitab takrirat bisa dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidu muta'alliqatum bil Fatihah. Fawaidu muta'alliqatum bil Fatihah. Faidah-faidah yang berhubungan dengan Al-Fatihah. Al-faidatul ula, faidah yang pertama asma'uha, nama-nama Fatihah khamsa wa isrina isman. Ada 25 nama. Di antaranya minha Fatihatul Kitab. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, nama Fatihah adalah Fatihatul Kitab, pembuka kitab ya. Kemudian Ummul Quran, wa Ummul Quran wa Sab'ul Mathani, itu nama-namanya ya. Kemudian walhamdu wal kafiyah wal wafiyah wasyafiyah wal asas. Dari 25 nama ini yang disebutkan dalam kitab ini diantaranya adalah ini ya. Fatihatul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Mathani, Alhamdu, Al Kafiyah, Al Wafiyah, Asyafiyah, Al Asas. Kemudian Al-Faidatus Saniyah, faidah yang kedua, hukmul basmalah, hukum-hukum basmalah. Ya ayatum minal Fatihah. Menurut pendapat imam kita adalah satu ayat dari Fatihah. Basmalah merupakan ayat dari Fatihah. Wa tusannu fi awwali kulli suratin illa surat at-taubah. Disunatkan membacanya setiap awal surat disunatkan membacanya kecuali pada surat at-taubah. Kemudian fatahrumu fi awwaliha, dan haram membacanya di awal surat at-taubah tersebut. Wa tukrahu fi asna'iha inda Ibnu Hajar, dan dimakruhkan membaca di tengah-tengah surat taubah tersebut menurut Ibnu Hajar. Wa tukrahu fi awwaliha, dan dimakruhkan membacanya di awalnya. Wa tusannu fi asna'iha, dan disunatkan di tengah-tengahnya menurut Imam Romli, Indar Romli. Wa tundabul basmalah fi asna'i jami'i suwar illa surat at-taubah. Kemudian ada pendapat lain, wa tundabu, basmalah disunahkan di tengah-tengah setiap surat kecuali surat taubah atau surat baro'ah kama taqaddama, sebagaimana yang dijelaskan di depan tersebut. Jadi masalah basmalah ini adalah masalah membaca basmalah. Ini kita tafsil, ada beberapa rincian membacanya. Hukum membacanya setiap awal surat itu adalah sunnah kecuali surat taubah, itu yang pertama. Surat taubah itu hukumnya haram membacanya, akan tetapi bila dibaca di tengah-tengah hukumnya makruh, itu menurut Ibnu Hajar. Wa tukrahu fi awaliyah, dan dimakruhkan di awalnya. Ada yang mengatakan membacanya itu makruh, di awal surat taubah itu makruh, akan tetapi sunnah di tengah-tengahnya menurut Imam Romli. Wa tundabul basmalah, kemudian ada satu pendapat basmalah itu disunatkan setiap di tengah-tengah surat kecuali surat taubah, sebagaimana penjelasan yang di atas ya. Hukum basmalah itu hukum khilafiyah ya, hukum ikhtilaf. Kita membincang basmalah, berarti di sana banyak ikhtilafnya. Akan tetapi kenapa kok basmalah itu diharamkan di awal surat taubah, walaupun menurut siapa tadi, menurut Imam Romli hukumnya makruh, karena memang itu menyangkut pada masalah terkait masalah asbabun nuzulnya ya. Dari surat at-taubah, dari berbagai sumber
maaf, dari yang saya ketahui ya, belajar asbabun nuzulnya itu, yang saya ketahui dari asbabun nuzulnya itu termasuk surat At-Taubah yang surat panas ya, surat yang turun ketika peperangan. Nah, itu ada beberapa pendapat kenapa basmalah tidak dibaca di surat At-Taubah itu. Mungkin dalam secara kondisi itu memang basmalah itu memang kan perdamaian. Basmalah itu kan ayat perdamaian, satu ayat Al-Quran yang penuh dengan rahmat, kemudian kan tidak cocok kalau digabungkan dengan surat dan peperangan. Itu satu pendapat. Atau mungkin ketika kita ingat pada zamannya Utsman bin Affan ketika melakukan dokumentasi Al-Quran, melalui proses penulisan Al-Quran, ada dua sahabat, ada dua kubu ya. Satu sahabat mengatakan At-Taubah merupakan satu serangkaian surat dengan Al-Anfal. Jadi Al-Anfal dengan At-Taubah itu merupakan satu surat, bukan dua surat. Tapi ada satu pendapat yang mengatakan itu adalah dua surat. Maka disitulah sahabat Utsman bin Affan bersikap moderat menerima dua pendapat tersebut, sehingga basmalah itulah tidak dituliskan di awal surat At-Taubah, menghargai pendapat sahabat yang mengatakan At-Taubah itu adalah satu surah dengan Al-Anfal. Kemudian menerima pendapat yang lain menerima bahwasanya itu adalah dua surah karena ada nama sendiri-sendiri, Al-Anfal dan At-Taubah. Begitu. Nanti bisa dipelajari sendiri dari ahlinya, karena saya tidak ahli dalam hal tersebut. Saya hanya menukil dari beberapa kitab saja dan dari beberapa teman tentunya ya. Untuk beristifadah itu kan tidak cukup dari kitab. Ketika kita menggali sebuah kitab tidak mampu, kan kita bertanya pada orang yang ahlinya, dan orang yang ahli itu, orang yang kompeten itulah orang-orang yang menurut saya bisa dibuat rujukan. Oke lah teman-teman, itu faedah yang kedua menyangkut basmalah. Kemudian hurufnya basmalah itu ada dua mi'a wa khamsa wa khamsina harfan tamyiz ya. Ada 155 huruf. Hurufnya Al-Fatihah itu ada 155 huruf di qiraati Maliki. Artinya Maliki dibaca pendek, bukan Maliki Yaumiddin tapi Maliki Yaumiddin. Maka 155 huruf. Akan tetapi kalau kita membaca Maliki au mi'ati wasitta wa khamsin ya harfan, itu biqiraati Maliki, dengan membaca Maliki. Bedanya satu huruf nggih. Jadi huruf Fatihah itu ada 155 atau 156. Wa adadul hurufi allati laisat fil Fatihah sab'ah majmu'atun fi qauli ba'dihim sab'u hurufin kharajat an Fatihah haji khazin syadfin atat mutabi'atan. Nah ini. Kemudian teman-teman sekalian, semuanya huruf, adadul huruf, keseluruhan huruf atau semua bilangan huruf yang tidak tercantum dalam Fatihah itu hanya 7 huruf. Nah 7 huruf itu terkumpul pada kalimat ini. Fa, jim, kha, za, shin, dha, dan fa. 7 huruf ini tidak terkandung dalam surat Fatihah, hanya 7. Selain 7 huruf hijaiyah itu, selain 7 itu masuk pada surat Fatihah semuanya. Begitu. Kemudian faedah selesai sekali mas'alatun, satu masalah. Mata yaskutu wujubul Fatihah. Kapankah kewajiban Fatihah itu dihukumi gugur, atau kapankah kewajiban Fatihah itu gugur? Kemudian masalah dijawab oleh mu'alif, la tasqutul Fatihah abadan illa fi halatin wahidatin wa hiya halatul masbuk. Fatihah tersebut tidak gugur sama sekali kecuali dalam satu keadaan, satu kondisi. Kapan itu? Ketika halatul masbuk, dalam keadaan ketika menjadi makmum masbuk. Nah, ini bahasan kita yang kemarin. Wal masbuk huwa man adraka min qiyamil imam zamanan la yasau fi qiraatul Fatihah. Pengertian masbuk adalah man adraka min qiyamil imam,
Man adraka min qiyamil imam, orang yang telah menjumpai berdirinya imam zamanan, satu masa, sedikit masa, la yasa'u fi qiraatul Fatihah, yang mana tidak mungkin untuk membaca Fatihah. Jadi saya mengatakan kalau kemarin ada masbuk itu man adroka ya, menemui rukuknya imam, man adroka rukul imam. Kalau saya menggarisbawahi masbuk itu secara minimal, secara maksimal ya berarti ini ya, maksimal ya. Man adroka min qiyamil imam, itu sudah disebut masbuk. Jadi orang yang menjumpai berdirinya imam walaupun tidak mampu membaca Fatihah, tidak mungkin dibacanya Al-Fatihah dalam berdiri tersebut. Itu batas maksimalnya, itu maksimal. Nah, mungkin minimalnya menurut saya ini ya, nanti bisa ditolerir atau bisa bisa dikasih masukan saya ya. Karena memang kita belajar bareng-bareng. Mungkin minimalnya orang yang menemui rukuknya imam. Jadi ketika makmum datang menjumpai Fatihah, menjumpai imam dalam keadaan berdiri, itu sudah masbuk, itu sudah kategori masbuk, bukan muafik, begitu. Jadi mungkin ini jarak antara kapankah disebut masbuk, itu berarti orang yang menjumpai berdirinya imam itu sudah, yang mana imamnya itu tadi, yang mana makmum tidak sempat membaca Fatihah, itu sudah kategori masbuk. Kemudian kok man adraka ruku, itu juga jelas masbuk tapi batas minimal. Artinya batas minimal sudah termasuk membilang 1 rakaat. Jadi ketika seorang makmum menjumpai rukuknya imam, itu sudah termasuk dan sempat rukuk bersamanya, itu berarti sudah termasuk termasuk 1 rakaat. Kalau saya tetap kemarin yang saya jelaskan itu memang menurut saya belum ada benarnya, tapi ya tidak monoton salah. Jadi klarifikasinya ya dari sini. Saya mengklarifikasi dari sini. Tadi masbuk man adraka min qiyamil imam, sudah disebut masbuk. Artinya kalau tidak ini berarti dia makmum muafik, begitu loh. Kalau tidak la yasa'u fi qiraatul Fatihah, berarti dia termasuk makmum muafik. Datang walaupun tidak tahu takbirnya imam, tapi imam sudah baca Fatihah dan makmum ada yasa'u fi qiraatul Fatihah, nah itu muafik. Tapi kalau la yasa'u fi qiraatul Fatihah, disitulah disebut masbuk. Kalau menurut saya ya, nanti bisa dikomplain ya klarifikasi saya ini. Kemudian kita bahas hukumnya. Hukmul masbuk, bagaimana hukumnya masbuk ya? Hukmul masbuk, yajibu alaihi ayyubadira bil Fatihati ba'da takbir, wajib baginya untuk mempercepat membaca Fatihah setelah takbir, ya, setelah takbir. Wala yusannu lahu du'aul istiftah, dan tidak disunatkan untuk membaca doa iftitah atau doa istiftah. Jadi diantaranya keguguran kesunahan membaca doa iftitah itu adalah ketika menjadi makmum masbuk dan ketika sholat jenazah. Sholat jenazah itu tidak disunahkan membaca iftitah ya, doa iftitah. Sudah ya, cukup ya keterangan saya mengenai itu ya. Jadi hukmul masbuk, wajib baginya untuk mempercepat baca Fatihah setelah takbir Allahu Akbar langsung Fatihah, dan tidak disunatkan untuk membaca Fatihah. Kemudian biarka ubada rukul imam mubasyaratan, dan langsung ikut pada rukuknya imam secara mubasyarah, langsung setelah Fatihah langsung ruku. Wala yajuzu ikmalul Fatihah, akan tapi tidak boleh ketika imam sudah rukuk, tidak boleh untuk menyempurnakan Fatihah. Sambung ini ya keterangan ya. Wala yusanu lau du'aul istiftah wa yarka'u ba'da ruku'il imam mubasyaratan. Ketika masbuk tadi sudah mubadharah membaca Fatihah, tidak tutup karena imam sudah rukuk, maka masbuk tersebut harus cepat-cepat rukuk dan tidak boleh ikmal, tidak boleh menyempurnakan bacaan Fatihah. Walakin yusannu lahu ikmaluha idza ghalaba ala dhannihi tatwilul imam fi ruku'.
Nah, ini digaris bawahi lagi nggih, digaris bawahi. Nah, ini walakin yusanu akan tetapi disunahkan untuk menyempurnakan Fatihahnya jika masbuk tersebut holabadudzon itu sudah positive thinking ya, sudah sudah benar-benar sudah menyangka bahwasanya imam itu akan memperpanjang rukuknya gitu ya. Jadi kita sendiri kalau sudah punya don, kita sudah mengenal imam, misalkan kita itu sudah biasa bermakmum pada seseorang sehingga kita kenal imam tersebut adalah kalau rukuk itu pasti akan lama. Akhirnya kita timbul prasangka kayak begitu, maka disunahkan loh ya, tidak diwajibkan ya, disunahkan untuk menyempurnakan Al-Fatihah. Jika Fatihah itu tidak disempurnakan, ya enggak apa-apa juga namanya masbuk. Jadi untuk mendalami tulisan ini sampai harus tidak boleh separuh-separuh ya. Tidak boleh separuh-separuh, harus benar-benar. Jadi saya ulangi lagi ya. Hukumnya masbuk itu wajib untuk mempercepat bacaan Fatihah setelah takbir. Wala yusannu dan tidak disunatkan. Benar. Dan tidak disunahkan untuk membaca Fatihah. Kemudian tidak disunahkan membaca doa iftitah, wayarka'u ba'da ruku, dan kemudian rukuk setelah imam rukuk secara langsung, sehingga wala yajuz lau ikmal Fatihah, tidak diperbolehkan menyempurnakan Fatihah. Tapi di sini ada lakin ini bermakna istidrok ya. Lakin ini berfaedah istidrok ya, tidak boleh diputus, akan tetapi disunahkan menyempurnakan Fatihah jika masbuk tersebut berprasangka imam akan memperpanjang rukuknya. Atau kita misalnya kemarin ada satu teman yang mengatakan, teman yang berpendapat sering dia bermakmum dengan suami, dan suaminya kalau tahu makmumnya itu istrinya tadi sholatnya itu mesti masbuk, mesti suaminya tadi tatwilur ruku. Itu kan tergantung kebiasaan dan dzonnya, bisa menjadi kebiasaan atau menjadi dzonnya ya. Kemudian wa inistagholal masbuk bidu'ail istiftah, jika masbuk itu sibuk dengan doa iftitah, mendahulukan iftitahnya, wajib alaihil baqo qaiman liqiraatil Fatihah. Dia pakai istiftah atau iftitah, maka dia harus tetap berdiri sampai liqiraatil Fatihah biqudri ma qara'ahu min du'ail istiftah. Dia harus tetap membaca Fatihah dengan masa perkiraan sebagaimana waktunya doa iftitah tadi dibaca. Sumayarka'u, kemudian dilanjutkan sumayarka'u, kemudian dia ruku, masbuk tersebut ruku, fa'in adroka ruku adrokal rokaat. Jika dia masbuk tadi tetap istihol dengan doa iftitahnya, kemudian dia itu maka dia tetap harus ikmal Fatihah. Nggih. Dia menyibukkan iftitah, tapi dia meninggalkan Fatihah, maka tidak boleh. Maka tetap harus baca Fatihah. Nah, Fatihahnya tadi itu dengan perkiraan waktu yang sama dengan dibaca iftitah. Kemudian dia langsung rukuk. Jika masih menemui rukuknya imam, maka adroka rokaat, maka sudah masuk satu rokaat. Wa illa, jika tidak, fatadhu wa atabiha fatadhu, maka rokaat itu adalah menjadi batal atau menjadi menjadi fatal. Jadi rokaatnya tidak terhitung.
wa atabiya ba'da salami imami, dan harus mengganti 1 rakaat setelah salamnya imam. Fa illam yabqa iman wa raka'a mubasyaratan batalat salatuhu, jika dia tidak tetap berdiri dan membaca Fatihah tadi setelah iftitah, ini untuk yang membaca iftitah ya atau istiftah ya, kemudian langsung rukuk tanpa Fatihah, maka batal sholatnya. Batal sholatnya, bukan batal rokaatnya, batal sholatnya, karena dia sudah istighol. Ini untuk wain istaghola, ini masalah lagi ya, masalah setelah atas tadi ya. Jika ada makmum masbuk yang istighol atau sibuk dengan Fatihah, istighol itu sibuk atau menyibukkan dirinya membaca iftitah, maka wajib dia membaca Fatihah secara sempurna loh ya. Tapi masanya semasa iftitah tersebut. Nah, bacaan iftitah sudah saya singgung kemarin, macam-macam ya. Jadi iftitah itu ada yang inni wajhatu wajhiya, ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Nah, itu banyak ya. Atau mungkin bacaan-bacaan yang lain ya. Sudah, itu saja untuk keterangan masbuk kemarin ya. Semoga berkenan ya, semoga berkenan. Terima kasih. Nanti kita lanjut Safina kalau ada waktu.